Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Fadil Kaisar Rahman dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan memberikan video tentang fundamental untuk menguasai C++ untuk sistem dan hardware. Pertama-tama kita akan langsung saja mulai alur pemrograman problem to code. Desain matang untuk mengurangi iterasi sebelum menulis kode. Yang pertama ada problem solve, definisikan kebutuhan dan batasan sistem secara jelas. Yang kedua ada algoritma, rancang langkah terstruktur, pseudocode, dan kasus tepi. Yang ketiga ada kode, yaitu implementasi, kompilasi, dan pengujian kode. Lalu di sini ada problem dan perancangan algoritma. Ada implementasi dan siklus testing dari prosedur code ke C++ sampai optimasi berulang. Yang pertama ada implementasi, terjemahkan pseudocode menjadi C++ dengan struktur modul, header, dan dokumentasi singkat. Lalu ada kompilasi dan debug, kompilasi dengan flags gunakan sanitizer dan debugger untuk menemukan kesalahan. Terus ada unit test, jalankan unit test untuk fungsi inti dan kasus edge. Lalu ada profiling, identifikasi bottleneck dengan profiler dan alat analisis performa. Lalu ada refactor, perbaiki bottleneck, bersihkan kode, dan tingkatkan keterbacaan. Lalu ada registrasi dan ulangi. Jalankan regresi, tes dan ulangi siklus sampai stabil. Selanjutnya ada variabel dan tipe data yang efisien. Ada primitif, kompleks, dan juga tips. Selanjutnya ada efisien, input, output, dan debugging. Yang pertama ada contoh dasar dan code. Terus ada formatting dan manipulator, file I/O dengan VStream, validasi input dan handling error, flash NL dan performance, best practice, hindari mixing CIO. Struktur kontrol kondisional yang jelas, if else, if, else, dan switch. Kapan pakai dan cara jaga keterbacaan. Gunakan if else untuk kondisi berlapis dan ekspresi kompleks. Lalu ada pilih switch untuk banyak kasus diskrit dengan nilai tetap. Selalu sertakan break kecuali ingin file truth eksplisit. Gunakan ekspresi Boelan eksplisit. Lalu ada ekstra kondisi kompleks ke fungsi terpisah. Lalu ada tips readability, beri nama kondisi yang bermakna. Ada juga struktur kontrol atau perulangan efisien. Di sini kita bisa memilih jenis loop berdasarkan kebutuhan iterasi dan kondisi. Ada for, iterasi terukur, ada while, kondisi sebelum loop, ada do while, ada minimal satu iterasi, lalu ada range based, yaitu untuk STL, lalu ada hindari loop tak berujung, dan juga break dan continue dengan hati-hati. Lalu di sini ada fungsi structure dan praktik efektif, deklarasi scope parameter, overloading, inline, dan best practicing. Ada deklarasi dan definisi, pisahkan, deklarasi dan implementasi. Lalu ada scope variabel lokal, batasi penjangkauan untuk pencegah efek samping. Lalu ada parameter by value versus by reference, pilih berdasarkan biaya dan kebutuhan mutasi. Lalu ada return by value dan versus by reference, hindari reference ke variabel lokal. Lalu ada overloading, gunakan untuk API yang konsisten dan tipe yang berbeda. Di sini ada inline functions, gunakan untuk kode singkat dan hot paths. Lalu ada best practice, single responsibility, dan nama deskriptif. Nah, di sini juga ada pointer dan referensi atau konsep inti. Lalu ada pointer dan referensi konsep inti, yaitu perbedaan risiko umum dan rekomendasi praktik aman. Yang pertama ada pointer, yaitu menyimpan alamat memori, gunakan operator untuk diferensi dan untuk alamat null PTR sebagai nilai aman. Lalu ada referensi alias aman untuk objek tidak bisa null dan memudahkan akses tanpa diferensi explicit. Terus lalu ada rekomendasi, gunakan referensi atau smart pointer daripada raw pointer bila memungkinkan untuk jaga ownership. Lalu ada risiko,
dangling pointer dan ketidakjelasan ownership dapat menyebabkan undefined behavior dan memory leak. Di sini juga ada OOP atau kelas dan prinsip dasar. Pertama ada kelas dan objek, enkapsulasi, lalu ada inheritance, polymorphism, abstraction, dan composition over inheritance. Dan juga ada manajemen memori atau stack versus heap. Ringkasnya adalah alokasi, resiko, dan pola aman dengan RAII. Yang di bagian atas ada stack, yaitu memori otomatis untuk variabel lokal, cepat dan terstruktur, ukuran terbatas. Di lapisan kedua ada heap, yaitu memori dinamis untuk alokasi runtime dan new atau delete, lebih besar tapi rawan leak. Yang ketiga ada RAII, yaitu pola research clean up, inisialisasi di konstruktor, clean up, dan destruktor. Di lapisan keempat sendiri ada smart pointers, yaitu gunakan smart pointers untuk manajemen aman dan mengurangi memory leak. Di sini sendiri ada clean code atau nama dan indentasi. Pertama ada gunakan nama variabel dan fungsi yang deskriptif, ikuti konvensional penamaan tim, pertahankan indentasi dan placement bridge konsisten, gunakan linter dan formatter seperti Clang format, speaker notes, contoh before atau after singkat. Prinsip kode, dry, dan struktur fungsi. Di sini hindari aplikasi pisahkan tanggung jawab dan dokumentasi API singkat. Di sini ada dry, yaitu hindari duplikasi dengan abstraksi. Yang kedua ada pemisahan fungsi berdasarkan tanggung jawab. Yang ketiga ada komentar hanya untuk alasan why, bukan apa atau what. Yang keempat ada gunakan cons untuk nilai tetap. Yaitu yang kelima ada struktur folder contoh src, include, test, dan doc. Yang keenam ada dokumentasi singkat pada API penting. Nah, ini adalah advanced OOP, virtual, abstract, dan pattern. Interface design, desain interface untuk keterpisahan tanggung jawab dan testability. Lalu ada pure virtual atau abstract, kelas abstract sebagai kontrak, yaitu mendefinisikan interface tanpa implementasi. Lalu ada virtual function, yaitu metode yang dapat di-override untuk perilaku dinamis pada subclass. Nah, di sini ada STL dan algoritma untuk kode lebih andal ya, teman-teman. Di sini ada kontainer utama, algoritma dan iterator. Lalu ada rekomendasi memilih. Nah, di sini juga ada template kode generik yang dapat digunakan ulang. Fungsi dan kelas template manfaatkan dan resiko. Apa itu template fungsi dan kelas yang mendukung kode generik? Yaitu mendefinisikan algoritma atau struktur yang bekerja dengan banyak tipe. Keuntungannya sendiri reuse dan tipe safety, meminimalkan duplikasi dan mencegah kesalahan tipe saat compile. Lalu resikonya ada pesan error, kompleks, dan compile bloat. Error yang sulit dibaca dan ukuran binary meningkat. Catatan, gunakan konsep C++ 20 untuk constraint tipe. Constraint memperjelas batas tipe dan memperbaiki pesan error. Ringkasan praktik, batasi instalasi dan definisikan constraint jelas. Di sini ada hindari bloat dengan Sphinx atau constraint yang tepat. Di sini juga ada sensor and peripherals, word I2C, dan SPI. Perbandingannya yaitu latency, complexity, pin usage dalam tabel komparatif, struktur drive yaitu init, read atau write, error handling, batching data, dan debouncing sensor, uji di real hardware, praktik terbaiknya error recovery dan power. Nah, di sini ada konektivitas Wi-Fi dan MQTT untuk IoT. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk penjelasan materinya. Sekarang kita langsung saja menuju videonya. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah berada di website yang bernama tinkercad.com. Nah, jika teman-teman masih belum tahu apa itu Tinkercad, singkatnya Tinkercad ini adalah sebuah website untuk membuat atau mensimulasikan rangkaian-rangkaian elektronika seperti itu.
Dan website ini itu gratis, tidak berbayar ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada rangkaiannya. Yang pertama ada Arduino, ada breadboard, ada lampu LED, 2 resistor, 2 kabel jumper, dan juga 1 button. Nah, rangkaian ini menunjukkan bahwa Arduino yang terhubung dengan LED dan push button pada breadboard itu berfungsi sebagai pengendali utama. LED sendiri digunakan sebagai induktor output yang akan menyala atau mati sesuai perintah program. Push button di sini berfungsi sebagai input untuk memberikan sinyal ke Arduino ketika ditekan. Resistor yang terhubung pada LED sini itu berfungsi untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Sementara resistor pada push button sebagai pull down agar sinyal tetap stabil saat tombol tidak ditekan. Kabel merah di sini menghubungkan pin Arduino ke rangkaian dan kabel hitam sebagai ground. Rangkaian ini sendiri membuat LED dapat dikontrol melalui tombol. Seperti itu teman-teman. Langsung saja ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menginstal sebuah aplikasi, yaitu Visual Studio Code. Ya, teman-teman bisa ketik saja di website yang biasa teman-teman pakai, yaitu Visual Studio Code. Ini lalu teman-teman langsung saja masuk ke websitenya untuk mengklik unduh Windows. Untuk Windows di sini teman-teman bisa langsung saja mendownload aplikasinya. Setelah teman-teman menginstal aplikasinya, teman-teman bisa langsung saja ke website yang bernama C++ in VS Code. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, setelah masuk ini, teman-teman bisa langsung saja ke sini. Nah, sebelum itu kalian harus menginstal extension di Visual Studio Code ini yang bernama C++. Dimana kalian bisa langsung saja klik di sini dan juga cari C++. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa langsung saja menginstal. Dikarenakan saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu. Nah, lanjut ke websitenya, yaitu di sini kalian bisa langsung saja mengecek apakah G++ kalian sudah terinstall atau belum di device kalian. Caranya itu kalian bisa klik cmd, klik pada command prompt. Nah, di sini kalian bisa mengikuti saja seperti ini, G++ spasi minus version. Nah, G++ is not recognized as an internal or external command. Nah, kenapa? Karena di device saya belum terinstall G++ sama sekali, teman-teman. Jadi di sini pertama-tama saya akan menginstal G++ terlebih dahulu dengan mengklik yang install a compiler, yaitu go to the MinGW tutorial yang ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung saja mendownload ya teman-teman di sini. Nah, yang ini direct link to installer. Nah, jika sudah, di sini akan menunjukkan progress download kalian. Kita akan menunggu proses downloadnya. Nah, di sini saya sudah berhasil menginstal compiler yang tadi saya download. Di sini kalian bisa langsung saja next lagi, next, dan tunggu hingga instalasinya selesai. Nah, teman-teman, di sini saya sudah selesai menginstal MSYS2. Nah, setelah kalian menginstal, kalian bisa langsung saja untuk run aplikasinya. Nah, di sini muncul jendela, yaitu tampilan dari aplikasi tersebut mirip seperti command prompt ya teman-teman. Oh ya, sebelum kalian ketik itu, di sini ada langkah-langkahnya. Kalian bisa langsung saja mengcopy
prom di sini ya teman-teman. Prom yang ada di sini kalian bisa langsung aja mengkopinya, lalu kalian bisa langsung tempel di sini. Nah, setelah kalian mengcopy dan pastekan di sini, kalian bisa langsung saja klik enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada there's a 13 members in group ya teman-teman. Di sini ada 13 member. Jadi kita klik saja langsung enter. Di sini ada 52 package yang bisa kalian install. Nanti dia akan bertanya total proses with installation, kalian bisa iya dan tidak. Di sini ada total download size-nya ada 132,84 MB dan juga install size-nya ada 960,52 GB. Di sini langsung aja kalian klik iya. Nah, di sini kita akan menunggu proses instalasinya sampai selesai, teman-teman. Nah, di sini saya berhasil menginstal untuk compiler dari MSYS2 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung saja seperti ada yang ada di tutorialnya ini, yaitu kalian harus pergi ke environment variable, yaitu ke Windows search bar, kalian mencari. Nah, jika teman-teman sudah, teman-teman bisa langsung saja di sini mengetik gcc untuk mengecek versinya ya. Nah, di sini versi yang saya gunakan yaitu versi terbaru dari MSYS2, yaitu versi 15.2.0 teman-teman. Nah, jika sudah, kalian mengecek aplikasinya. Nah, di sini juga kalian bisa mengecek lagi yang lain seperti di bawah sini, yaitu G++, strip var. Sini sudah. Lanjut lagi gdb version. Nah, di sini sudah ya teman-teman ya. Di sini saya sudah mengetik prompt yang ada di websitenya, yaitu dia ada di sini ya, di check your MinGW installation to check that your Min tools are correctly installed and available, open the opera and type. Nah, di sini kalian bisa langsung saja mengetik satu-satu di command prompt yang ada di Windows kalian, seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah, oh ya, sebelumnya teman-teman harus menginstal lagi X1 extension yang bernama CodeRunner. Nah, CodeRunner ini seperti namanya, yaitu untuk menjalankan sebuah kodenya ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa langsung saja membuat folder, yaitu dengan mengklik file, open folder. Nah, untuk select folder baru, nah di sini teman-teman bisa langsung aja membuat text file, yaitu main.cpp, karena kita menggunakan C++ ya kan. Kalau misalnya Python itu dia PY. Nah, di sini karena kita menggunakan C++, jadi kita memakai main.cpp seperti itu teman-teman. Selanjutnya, nah baik teman-teman, di sini saya sudah mempunyai kode sederhana, yaitu kode hello world. Di sini seperti yang bisa teman-teman lihat, seperti ada tanda error ya di sini karena berwarna merah. Di sini saya akan coba untuk mendebug kode ini ya, coba kita akan debug. Nah, di sini
dia sedang memproses debugnya ya. Jadi kita di sini bisa menunggunya. Nah, di sini teman-teman berhasil memunculkan kata hello world. Jadi sini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu jika kalian mendebug nanti dia akan muncul di sini. Kalian harus memilih yang paling atas, yaitu adalah sebuah aplikasi yang tadi kita install, G++ yang tadi kita install. Kalian bisa teman-teman bisa langsung saja pencet seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki kode yang tadi, tapi saya menambahkannya sedikit dan mengubahnya. Lalu di sini teman-teman bisa saja langsung run mendebugnya. Di sini kita akan menunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya, hello world, dan di sini dia memerintahkan untuk menginputkan angka. Coba di sini akan menginput angka 10. Nah, di sini dia akan memberikan sebuah teks, yaitu angka yang Anda inputkan adalah angka 10. Nah, dari sini saya menggunakan variabel x, yaitu bilangan integer. Lalu di sini ada ndl, ini dimana artinya dari ndl ini adalah nline. Di sini memasukkan count, inputkan angka, ndl, lalu ada cin, lalu juga code ya teman-teman. Angka yang Anda inputkan adalah ndl, seperti itu teman-teman. Nah, baik, seperti itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.